adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik yang di Millennium dan yang di rumah-rumah. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, Ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Yuk Kak Sisi, sebelum ibadah kita doa dulu ya. yuk adik-adik kita berdoa yuk. Simpan tangannya yuk, tutup mata. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapak. Berkati juga teman-teman yang belum sampai Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita menaikkan satu penyembahan buat Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
hadir Tuhan, ada di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami ya Bapa. Biar kami mau bergirang Tuhan, kami mau bersuka cita ya Tuhan karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa pagi hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, tengah hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk menaikkan puji-pujian kami dan penyembahan kami ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau semangat menari-nari dan memuji-muji nama Tuhan? Siapa? Semangat adik-adik, jangan lemes-lemes. Yuk adik-adik kita mau naikkan pujian. Ayo Kak Sisi, kita mau nyanyi apa Kak Sisi? Kita semua anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia neduh. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Siapin persembahannya. Untuk adik-adik yang di rumah-rumah, Kak Sisi, kalau mau kasih persembahan gimana Kak Sisi caranya? Bisa transfer ke sini, rekening sini. Atau scan QR di sini. Oke, Dong. untuk semua yang ada di sini, kita mau sama-sama berdoa ya untuk persembahan. Ayo, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kasih sih berdoa, Sisi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati tantangan yang memberi maupun tidak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu,
saatnya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ada di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siapin hatinya yuk. Kita mau nyanyikan Aku Mau Cinta Yesus Selamanya, adik-adik. Oke, kakak mau ceritain. Nah, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, hari ketiga Yesus bangkit. Nah, murid-muridnya nih, dia berbondong-bondong ke kuburan. Aku mau ke kuburan Yesus. Apa yang dilihat? Kuburannya kosong adik-adik. Nah, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, terus ada dua orang murid Yesus. Namanya Kleopas dan temannya. Nah, nih. Ada kan beberapa kan udah kesana nih, udah ke kuburan Yesus nih. Tuhan Yesus hilang. Ada beberapa yang percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Ada yang bilang kalau mayat Yesus dicuri. Nah, nih dua murid Yesus. Namanya Kleopas dan temannya. Pernah nggak jalan sama temannya berdua ngobrol? Nggak pernah. Nih berdua nih lagi ngegosip.
Bro, jangan berita nggak di infotainment? Dengar nggak? Dengar. Kalau kuburan Tuhan Yesus kosong. Dengar nggak? Iya. Tadi si itu ngomong katanya kuburan Yesus kosong. Cuma tinggal kain kafan doang. Yesus kemana ya? Kuburannya kosong. Mereka berdua ini ngegosip dari Yerusalem ke Emmaus. Kemana? Emmaus. Sepanjang jalan ya kan. Wah, jauh dari Yerusalem ke Emmaus. Jauh banget. Zaman dulu belum ada kendaraan. Mereka jalan kaki. Bener gak sih kalau Yesus itu juru selamat? Bener gak? Bener gak sih kalau Yesus itu Tuhan? Bener gak sih kalau Yesus itu mati buat nebus dosa manusia? Bener gak? Bener gak sih kalau Yesus itu sudah bangkit? Kan lagi ngobrol. Iya ya, kok kayaknya aku meragukan ya. Katanya dia Yesus, tapi kenapa dia rela? Bangsa Israel kalah sama Romawi. Tahu kan waktu Yesus mau disalib, diapain Yesusnya? Diapain? Dicambuk. Diapain? Diludahi. Katanya Yesus Tuhan. Pada saat mereka lagi jalan ini lagi ngegosip, Ketemu sama tiba-tiba ada siapa? Adik-adik, ada siapa? Tuhan Yesus datang. Tapi dua murid Tuhan Yesus nih yang awalnya ragu-ragu, yang awalnya masih percaya nggak ya? Tapi mereka percaya nggak ya? Nah, karena mereka antara percaya nggak percaya, akhirnya mereka nggak tahu kalau yang sama dia nih Tuhan Yesus. Bro, mau nanya nih, kan Yesus itu kan katanya kan Mesias, juru selamat. Iya kan? Kenapa dia rela dia mati di atas kayu salib? Katanya Yesus benar gak sih? Dia tuh yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Nah, si Tuhan Yesus ini ngomong, bukankah sudah tertulis di mana? Firman Tuhan di mana? Di Alkitab. Kalau Yesus itu benar-benar mati di atas kayu salib buat menebus dosa siapa? Dosa kita semua. Bukankah ada tertulis kalau pada hari ketiga Yesus akan bangkit? Berarti Yesus juga yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari Romawi, adik-adik. Iya, tapi tadi ada yang ke kuburan. Katanya Yesus hilang. Dia beneran hilang apa bangkit? Nih dua orang ini sedih. Iya, katanya Tuhan Yesus itu kan dikenal sebagai juru selamat. Tapi ternyata kuburannya kosong. Bener gak sih dia bangkit? Apa dia dicolong? Apa diculik? Bangkit, Yesus bangkit. Tapi dia masih gak tahu nih. Masih gak tahu kalau yang sama dia itu Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus mati dikubur, terus dia bangkit. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, adik-adik. Nah, dia kasih tahu nih, Tuhan Yesus udah kasih tahu nih ya, apa yang ada di firman Tuhan. Tetapi ini dua orang ini masih belum percaya. Oh, berarti Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan Yesus itu akan menjadi juru selamat. Juru selamat itu adalah yang menyelamatkan kita semua. Siapa yang mau masuk surga?
kuncinya apa? Mau masuk surga? Harus percaya. Ya. Bukan cuma percaya, harus kenal siapa itu Tuhan Yesus. Jangan kayak dua murid ini. Dia nggak kenal, tidak benar-benar mengenali Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah kasih tahu dari zaman Musa. Tuhan Yesus itu sudah membuat mukjizat melalui Musa. Apalagi dari zaman Daud, Tuhan Yesus yang menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan. Adik-adik, berarti Tuhan Yesus kita akan menjadi Tuhan atas kita semua adik-adik. Sampailah dia di Emmaus. Di mana? Emmaus. Setelah perjalanan, ya kan? Tadinya kan berdua kan? Tiba-tiba kan bertiga kan sama Tuhan Yesus kan? Udah sampai di Emmaus. Ayo kita masuk yuk. Istirahat dulu. Kan perjalanan jauh capek. Yuk istirahat dulu. Semuanya yuk kita masuk. Akhirnya di saat duduk, si Tuhan Yesus ini dia memecahkan roti. Di saat itulah adik-adik, mata mereka nih, adik-adik juga kena Tuhan Yesus kan? Buka, jeng. Yang ada sama kita itu Tuhan Yesus. Oh, itu ternyata Tuhan Yesus. Di saat mereka mau melihat Tuhan Yesus udah nggak ada adik-adik. Iya, terlambat nggak sih? Terlambat nggak? Terlambat. Harusnya pada saat mereka di Yerusalem, dia tahu kalau itu Tuhan Yesus. Terlambat. Pada saat itu, akhirnya adik-adik, si Kleopas ucap bersukacita. Yesus sudah bangkit. Yesus akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan ingat ya adik-adik, hanya Yesuslah Juru Selamat. Hanya Yesuslah yang sanggup menolong kita. Ingat, kita cuma boleh percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi setiap apapun, segala apapun harus berdoanya sama Tuhan Yesus. Di saat sedih, di saat sakit, di saat apa lagi? Lagi susah, lagi ulangan, apapun harus berdoanya sama Tuhan Yesus. Kegelapan harus doa. Harus apa lagi? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita nggak akan tahu yang sama kita itu Tuhan Yesus atau bukan. Kayak si ini terlambat. Harusnya dia percaya, kalau kuburannya kosong berarti Yesus bangkit. Yesus hidup. Tapi dia terlambat. Pada saat sampai ke Emmaus baru tahu kalau itu Tuhan Yesus adik-adik. Oke? Dari sekarang siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau lebih sungguh-sungguh lagi? Siapa yang mau lebih mengasihi Tuhan lagi? Tuhan Yesus sudah rela mati. Buat menebus dosa kita. Dan tanggal 9 Mei Tuhan Yesus akan naik ke surga dan akan mencurahkan apa? Roh Kudus. Siapa yang di sini mau sayang sama Tuhan Yesus lebih lagi? Yuk semuanya berdiri yuk. Kita berdiri. Yang mau sayang sama Tuhan Yesus yuk angkat kedua tangannya. Sama-sama katakan. Saya cinta
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah rela mati buat setiap kami. Dan juga Engkau sudah bangkit menjadi juru selamat setiap kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ayat hafalan. Oke. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 18a. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 18a. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oke, yuk kita berdoa syafaat yuk. Semuanya berdiri yuk, berdiri, mau doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama Tuhan ibadah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Biar firman yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan dan kami akan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Opa Niko, Oma Hermin, Opa Welir Tuhan, Oma Maulin, Amin, Ibu Linglin Tuhan. Ini hamba-hambamu Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi, beri hikmat marifat-Mu, kekuatan, kesehatan buat setiap mereka ya Tuhan. Tuhan yang berkati usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat mami kami, orang tua kami, keluarga kami semuanya Tuhan yang memberkati pekerjaannya, usahanya Tuhan, bahkan kesehatannya Tuhan Yesus yang memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi pekerjaan usaha, bahkan sekolah Tuhan, Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, buat kota Jakarta Tuhan, ada pemulihan, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat bangsa kami. Tuhan yang memberkati Bapak Jokowi, Tuhan yang memberkati seluruh Tuhan orang-orang yang bekerja di bangsa kami, dari yang teratas sampai yang terbawah. Tuhan yang memberikan kesehatan, roh takut akan Tuhan ada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang. Tuhan yang memberkati setiap kami agar kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Generasi Yeremia dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di
zaman now. Sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless you.